Siapakah ulama salaf yang menghukum istighasah sebagai syirik akbar mukhrijun anil millah? Ibnu Aqil menyebutkan. Soalan dia adalah siapakah ulama salaf? Tak Salman perasan tak Ibnu Aqil bukan ulama salaf? Ibnu Aqil telah mendahului mereka. Ibnu Aqil bukan ulama salaf ya. Soalannya siapakah ulama salaf? Sebab Wahabi selalu mendakwa kami adalah salafi. Salafi adalah pengikut salaf. Jadi kita dalam bab istighasah kita nak ikut pada salaf. Siapa ulama salaf yang menghukum istighasah adalah syirik? Istighasah tidak dihukum sebagai syirik kerana pada zaman awal ia tidak berlaku. Hanya yang berlaku adalah mereka meminta dengan pergi ke kubur Nabi Daniel, itu pun dibantah oleh Umar. Bahkan ada sahabat yang lebih keras daripada itu, sehingga ada pandangan Abdullah bin Mas'ud bahawa orang setelah Nabi SAW wafat, Assalamu alaika ayuhan Nabi ditukar kepada Assalamu ala Nabi. Assalamu alaika ditukar tidak mensyirikkan Assalamu alaika. Sekarang ni kita berbincangkan tentang mensyirikkan istighasah. Kalau dikatakan tidak berlaku, tidak akan diriwayatkan dalam Fathul Bari oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang istighasahnya seseorang pergi pada Nabi SAW, ya Rasulullah istasqi li ummatik, wahai Rasulullah mohonlah mintalah tolong minta hujan buat umatmu. Istasqi bukan isqi. Ya, istasqi bukan isqi. Ialah istasqi kan minta tu pada orang mati. Ustaz tahu kan beza istasqi dengan isqi? Ya, istasqi adalah tolong minta hujan. Wahabi mengatakan tidak boleh minta tolong dengan orang mati. Sekarang orang itu minta tolong Rasulullah untuk minta hujan. Kenapa tidak minta tolong kepada orang yang hidup? Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan minta tolong doa. Istasqi pada pandangan Muhammad bin Abdul Wahab orang hidup. Ustaz Salman jangan buat lupa. Saya sebut orang Wahabi memang tidak mengkafirkan minta tolong dengan orang hidup. Ustaz Salman tolong doakan saya, ya boleh. Tapi kan Rasulullah SAW dalam keadaan dia telah wafat. Wahabi kan tidak membenarkan, bahkan Syekh Ibn Baz dalam ta'liq kepada kejadian tersebut mengatakan ma fa'ala hadzal rajulu batilun wa wasilatun ila syirki. Qala hadzal kalam Sayyidina Umar wasilatu ila syirk bukan syirk. Ya, wasilatun ila syirki. Hadzal kalam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dapat berita itu ada Salman berkata ini wasilatun ila syirki. Baik, tidak ada. Wasilatun ila syirk bukan syirk. Ya. Dan Muhammad Abdul Wahab ada jelas Sayyidina Umar, minta Sayyidina tolong Umar tidak apabila mendapat perkhabaran tersebut, Sayyidina Umar kan salaf, sahabat Nabi. Adakah Sayyidina Umar mengatakan ini wasilatun ila syirki sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Baz? Riwayat itu bermasalah. Itu pandangan Wahabi biasa. Saya teruskan. Tapi Ustaz Salman bukan Wahabi. Ya, itu kan penilaian Syekh Albani. Syekh Sa'id Mamduh telah menilai dan menolak kononnya dakwaan tentang Malik Ad-Dari itu telah dijawab dengan Syafi. Kecuali kalau mereka masih berdekil itu cerita lain. Okey. Dan lebih menarik, selalu kalau kita bentangkan ini dalil-dalil, selalu mereka kata oh riwayat itu bermasalah, riwayat itu dhaif. Tetapi mereka sendiri satu dalil pun tidak ada. Mereka nak kita bawa dalil yang sahih, yang kuat. Dan di sisi ramai para ulama tidak mempertikaikan, bahkan Ibn Hajar Asqalani tidak mempermasalahkan riwayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Itu tadi namanya sesi interogasi. Jadi memang dicecer. Kalau kamu bandingkan cara menyecernya si Engku ini masih lembut, tidak ngegas. Beda dengan Ustaz Salman ini, ketika nyecer itu orang tidak diberi kesempatan ngomong. Ini masih diberi kesempatan, masih diikuti alurnya. Sudah diberi kesempatan, sudah berusaha membela Wahabi, gagal total. Mungkin kamu tidak terlalu paham dengan bahasanya. Saya sarikan sederhananya begini. Coba tunjukkan di mana ada ucapan ulama salaf yang isinya adalah orang beristighosah itu adalah syirik. Orang yang beristighosah itu kharaja minal millah, keluar dari Islam. Dijawabnya pakai mau bawa ucapan Ibnu Aqil. Sudah sangat halus. Ustaz Salman tahu kan kalau Ibnu Aqil itu bukan ulama salaf. Ini minta ulama salaf. Masih mau berkelit. Tapi kan Ibnu Aqil sudah lewat dari kita. Qad salafah. Ini ya ngiyel sebetulnya ngiyel. Kita paham toh salaf itu mau pakai definisi yang 3 kurun terbaik. Ibnu Aqil nggak masuk. Kalau asal lewat dari kita disebut salaf, ya kakekmu juga sudah salaf. Tapi masa begitu? Syekh Albani salaf, sudah nggak ada. Mau begitu ya. Jadi mau bela tapi gagal. Kemudian berkelit lagi. Ditentang di masa sahabat
Ada ketika ketika Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, itu sudah nggak ada assalamualaikum, diganti assalamualaikum Nabi. Ditanya, apakah ada ucapan sahabat di situ yang mengatakan bahwa assalamualaikum itu syirik? Nggak akan ada. Dan dia pun tidak bisa menghadirkan itu. Lalu dibawakan sementara Syekh Albani, Syekh bin Bas mengatakan itu wasilatun ila syirki. Lalu Ustaz Albani ini mau coba berkelit. Itu bukan syirik tapi wasilatun ila syirki. Ditembak lagi. Ada nggak ulama salaf yang mengatakan itu wasilatun ila syirki? Nggak ada. Jadi mau lari kemanapun nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu ya, karena memang tidak ada. Artinya kalian itu membuat pahaman sendiri, lalu diklaim ini pahaman ulama salaf. Setelah ditanya, ini masih masalah tawassul, belum yang akidah yang begitu runut itu. Jadi kita menjadi paham. Ini Ustaz Salman bukan Wahabi, membela Wahabi, berarti mempelajari dulu. Gagal membela. Ustaz Wahabinya sendiri nggak ada yang berani. Ada nggak ulama salaf yang kamu klaim sebagai salafi itu? Mana ulama salaf yang kamu ikuti yang mengharamkan istighosah itu mana? Gitu loh. Yang mengatakan istighosah itu syirik itu mana sih ulamanya? Toh itu adalah pahaman kamu saja. Toh itu pahaman kamu, kok kamu klaim ini adalah ikut salaf. Itu persoalannya ya. Malah berkelit salaf setelah kita. Kemudian malah membawa cerita tentang kuburan Nabi Daniel, tentang assalamualaikum diganti assalamualaikum Nabi. Tetap kembali lagi. Apakah kesimpulan dari situ ada ulama salaf satu saja yang mengatakan itu adalah syirik? Atau kalau bukan syirik, wasilatun ila syirki, ada nggak ulama yang mengatakan wasilatun ila syirki selain ulama Wahabi? Maksudnya itu ulama salaf ada nggak? Kan nggak ada. Nggak bisa menampilkan bukti, terdiam. Kemudian malah ketika dibawakan asar sahabat, ya ketika ada sahabat yang di masa Sayyidina Umar datang ke kuburan Nabi terus istasqi. Istasqi itu artinya mintakan hujan. Bukan minta hujan kepada Nabi. Ya Rasul, mintakan hujan kepada Allah. Istasqi li ummatika. Karena semuanya faham yang menjadikan hujan itu Allah. Malah mau dibantah dengan level-level bantahan anak ibtidaiyah. Beda iski dengan istasqi. Siapa yang tidak tahu? Beda. Memang beda. Kalau iski itu hujanilah. Kalau istasqi mintakan hujan. Berarti tiga pihak. Satu kita yang minta, dua yang dimintai tolong untuk meminta hujan. Yang menghujankan Allah. Itu istighosah begitu. Lalu mau diserang riwayat itu tidak sahih. Iya, menurut Syekh Albani. Dijelaskan oleh Engku itu. Ada ulama yang sudah mentahrik itu. Bahkan itu tidak dikomentari oleh Ibnu Hajar. Gimana masalahnya kalau begitu? Mau berkelit kemana? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Karena apa-apa yang rapuh itu tidak akan pernah kokoh. Mau dibela dengan retorika apapun. Kamu kan hanya nonton cuplikannya ketika Engku ini dan Ustadz dan Kiai Hidayat Nur ini ditanya tentang buku yang dia baca dan mereka tidak baca. Ya, memangnya semua orang harus baca kitab yang sama? Oh, kamu tidak baca, saya tidak mau berargumen dengan orang yang tidak baca. Itu bahasa apa itu? Itu pun yang dibahas di situ tentang kekerasan atau takfiri atau perang dalam firqah Asy'ariyah atau apalah. Sebagaimana dalam Wahabi juga ada, sehingga tidak boleh dianggap indikator untuk keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bagi saya, oke, silahkan kalau masalah itu. Tapi tolong poin-poin yang ditanyakan itu dijawab. Belum masalah akidahnya yang sudah sebegitu tertib diutarakan itu berbantahan dengan ucapan ulama salaf Imam Ahmad, tidak akan bisa dibela. Yang sepele saja masalah istighosah nggak bisa jawab. Itu kenyataan Pak ya, itu kenyataan. Karena debat itu lama sekali. Jadi kamu tidak menonton semua sehingga kamu cuma mencari di mana kelihatan ada ketika Ustaz Salman menyajikan bukunya Kiai Hidayat Nur. Lalu jawaban Hidayat Nur berbeda dengan Engku. Lalu itu diserang. Ya kalau begitu Hidayat Nur kesini saja bersama saya. Itu retorika. Nggak bicara kebenaran, retorika. Itu pun masalah bid'ah, bukan masalah yang sangat krusial, bukan akidah. Ini loh masalah syirik mensyirikkan.
Mereka tidak bisa jawab. Makanya bagusnya Ustaz Salman ini punya pelindung, dia bukan Wahabi. Artinya kalaupun nyata di situ Wahabi tidak punya hujah, nyata di situ Wahabi ternyata bohong mengklaim ucapan ulama salaf, ikut salafus soleh, ternyata tidak punya koneksi kepada ulama salaf dalam paham-paham yang mereka ajarkan, yang mereka teriakkan, ya Ustaz Salman kan tinggal ngeles kan, bukan saya Wahabi. Bagi saya tidak syirik, seperti yang saya di konten sebelumnya. Memang istighosah kata Ustaz Salman bukan syirik. Dan Wahabi pun ada yang tidak mengatakan syirik. Berarti yang dipersoalkan congor-congor sutet-sutet Wahabi ini yang mensirik-sirikan orang beristighosah, mengatakan orang beristighosah itu menyembah kubur. Itu congor-congor itu yang dipersoalkan. Oke lah Wahabi ini ahlu sunnah wal jamaah, tapi sutet-sutetnya kalau congor sembarangan itu merusak. Itu saja ya, itu saja ya. Jadi mari kita itu cerdas. Pada akhirnya ketika ditarik di tatanan adu hujah, mingkem, tidak bisa menjawab. Tetapi bukan Wahabi dia, itu masalahnya ya. Harusnya Ustadz Wahabi yang begitu ya. Ustadz Wahabi yang begitu seharusnya. Biar orang tahu, oh ternyata ulama kamu ini mengklaim saja kembali kepada kitab dan sunnah, ikut ulama salaf. Ketika ditatar ucapan kamu ini, fatwa kamu ini, mana korelasinya dengan ucapan ulama salaf? Nggak ketemu. Akhirnya dia yang memahami sendiri. Wala tat'u ma'allahi ilahan akhar. Itu pemahaman kamu. Ada nggak ulama yang memahami itu? Ucapan salafus soleh yang memahami itu. Istighosah syirik. Nggak ada. Nggak ada ya. Ini banyak serinya ya. Saya cari poin-poin yang telak. Kalau masalah isu-isu takfir itu isu ya. Isu menghalalkan darah itu isu tidak penting itu. Masalah sejarah tergantung siapa yang nulis kitabnya ya. Sejarah berdarah Wahabi tergantung yang menulis kitabnya. Kalau mau ditelaah itu bukan masalah kitab yang ditelaahnya, harus pakar arkeolog membuktikan sejarah pada waktu itu sudah rumit ya. Sudah rumit. Toh kita mau bicara masalah ilmu. Kamu itu mau Wahabi mau Salafi, kita bersaudara. Tapi jangan mau diracuni dengan informasi-informasi palsu yang diklaim dari salaf padahal tidak punya tatanannya. Itu persoalannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.